Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudaraku, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja semesta memperingati peringatan wajib Santo Ambrosius, uskup dan pujangga gereja. Nama Ambrosius sudah familiar di kalangan umat Kristiani, terutama yang Katolik. Ambrosius adalah uskup dan pujangga gereja yang perjalanan imannya unik dan luar biasa. Bagaimana tidak unik dan luar biasa saat Ambrosius dicalonkan sebagai uskup, dirinya belum Katolik. Dalam waktu 6 hari, Ambrosius menerima semua sakramen yang harus diterima oleh seorang uskup. Ambrosius lahir tahun 334 Masehi di Trier, Jerman. Ayahnya gubernur kota Gaul. Wilayahnya meliputi Perancis, Inggris, Spanyol, Belgia, Jerman, dan Afrika.
Ia menguasai ilmu hukum, bisa berbahasa Latin dan Yunani. Keberhasilannya di bidang hukum menarik perhatian Kaisar Valentinianus. Ambrosius dinobatkan menjadi gubernur Liguria dan Aemilia, berkedudukan di Milano, Italia Utara. Ketika Auxentius, uskup kota Milan, meninggal, terjadilah pertikaian antara kelompok Kristen dan kelompok penganut ajaran sesat Arianisme, memperebutkan siapa yang menjadi uskup sekaligus pemimpin dan pengawas kota dan keuskupan Milano. Para Arian meminta Kaisar Valentinianus untuk menentukan calon uskup yang tepat. Kaisar menolak dan meminta pemilihan dilaksanakan sesuai kebiasaan, yaitu pemilihan dilakukan oleh para imam bersama seluruh umat. Ketika mereka berkumpul sebagai gubernur, Ambrosius datang untuk meredakan perselisihan mereka. Ia berpidato, menguraikan tata tertib yang harus diikuti. Saat Ambrosius berpidato, seorang anak kecil berteriak-teriak, "Uskup Ambrosius! Uskup Ambrosius!" Teriakan anak kecil itu serta-merta meredakan ketegangan mereka. Lalu mereka secara aklamasi memilih Ambrosius menjadi uskup Milano. Ambrosius menolak karena belum dibaptis. Selain itu, ia merasa jabatan uskup itu terlalu mulia dan meminta pertanggungjawaban yang berat. Tetapi atas desakan umat, Ambrosius menerima jabatan uskup itu. Dan setelah menjadi uskup, seluruh hidup Ambrosius diabdikan untuk kepentingan umat. Ia mempelajari kitab suci dan di bawah bimbingan Imam Simplicianus, Ambrosius dengan bijaksana membimbing hidup rohani umat, mengatur tata cara ibadat yang menarik, sehingga umat gembira dan aktif, mengatur dan mengusahakan bantuan bagi kaum miskin dan mentobatkan yang berdosa. Ambrosius adalah uskup, pembela ulung ajaran iman yang benar, menghadapi para penganut ajaran sesat kaum Arian. Konflik dengan kaum Arian memuncak tahun 385. Ambrosius melarang keluarga kaisar memasuki basilika untuk merayakan upacara sesuai dengan aturan mereka. Ambrosius didukung umat Katolik dan Ambrosius dengan tegas menolak permintaan Justina, permaisuri kaisar yang menginginkan penyerahan satu gereja Katolik penganut Arian. Ambrosius berhasil membendung pengaruh buruk ajaran Arianisme. Terhadap Kaisar Theodosius yang menumpas pemberontakan dengan pembantaian besar-besaran, Ambrosius tegas mengucilkan dan tidak memperkenankan kaisar masuk gereja. Ambrosius dengan tegas menyatakan kalau mau diterima di pangkuan gereja, Theodosius harus melakukan pertobatan di hadapan seluruh umat. Theodosius pun tak berdaya di hadapan kewibawaan uskup Ambrosius. Theodosius mengakui dosa, bertobat di hadapan seluruh umat. Ambrosius adalah uskup berjiwa praktis. Ajarannya sangat menarik dan diterbitkan menjadi bacaan umat. Kemenangan besar Ambrosius yang lain ialah mempertobatkan Santo Agustinus. Uskup Ambrosius meninggal pada tahun 397. Digelari pujangga gereja. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Santo Ambrosius
yang cuplikan kisah hidupnya kita dengarkan tadi. Bacaan Injil juga menampilkan kisah yang juga unik dan luar biasa. Bagaimana tidak? Bisa dibayangkan betapa sulitnya orang-orang waktu itu yang mesti memanjat dan membuka bumbungan atap, membawa naik lalu menurunkan lagi orang sakit itu supaya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Namun semuanya itu terjadi. Kisah ini benar-benar menyatakan tanda kuasa Allah. Dalam tradisi kitab suci, penyembuhan adalah tanda kuasa Allah. Orang yang mampu menyembuhkan penyakit dipandang dilimpahi kuasa Allah atau disertai oleh Allah. Penginjil Lukas menunjukkan kuasa Allah itu ada dalam diri Yesus. Maka terjadilah mujizat penyembuhan itu. Bagi Yesus, penyembuhan tidak hanya sebatas fisik, tetapi juga penyembuhan batin. Penyebab utama yang melumpuhkan manusia adalah dosa dan penolakan atas kuasa Allah. Kata Yesus, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Karena tidak menolak kuasa Allah, orang yang sakit itu pun sembuh. Bukan hanya sembuh dari sakit fisiknya, tetapi juga jiwanya. Karena percaya dan menerima kuasa Allah, dosanya dibersihkan. Penyembuhan yang dilakukan Yesus adalah pesan bahwa kerajaan Allah sudah datang dan keselamatan manusia menjadi nyata. Hal yang sama juga dilakukan Santo Ambrosius yang mempertobatkan Theodosius dan menjaga umat Kristen dari pengaruh ajaran sesat kaum Arian. Allah Bapa kami, terima kasih atas teladan Santo Ambrosius yang selalu menjaga dan membela iman dari kesesatan. Jauhkan dan bebaskan kami dari segala bentuk kesesatan duniawi, sehingga kami mampu menunjukkan kuasa-Mu melalui tindakan kami. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.